warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinal Hati dari kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 2 Purwakarta. Di video yang berjudul Cisco ini, saya akan menyampaikan beberapa materi. Materi yang pertama ada Introduction to Network, kriteria memilih network media atau media jaringan. Di sini ada kabel koper atau kita pemilihan ini dipanggil kabel GTP. Ada juga kabel fiber optik dan juga ada wireless. Nah, yang pertama kita akan menentukan dulu jaraknya nih. Kalau kabel koper sendiri yaitu maksimal jaraknya 100 meter, bisa lebih tapi terjadinya data loss. Nah, kalau mau lebih jaraknya menggunakan fiber optik. Dan infrastrukturnya di perkotaan itu sudah bagus, nah bisa menggunakan fiber optik. Nah, kalau wireless digunakannya di pedesaan yang tidak memiliki infrastruktur yang baik untuk menyangga kedua kabel ini, bisa menggunakan wireless, tapi bukan sejenis access point. Ada wireless tersendiri untuk media tersebut. Kita sudah menentukan jarak dan lingkungannya. Yang ketiga, kita akan jumlah data dan kecepatan. Di sini kita pasti ada data center. Nah, kita menggunakan fiber optik karena kecepatan dan datanya kecepatannya cepat. Fiber optik dibutuhkannya fiber optik. Terus kalau biaya ini kita opsi yang terakhir karena menentukan apa yang akan kita pergunakan. Contohnya kalau kita di satu ruangan, kita menggunakan kabel koper ini atau kabel UTP. Kalau menggunakan fiber optik ini sangat disayangkan karena mahal. Kalau kabel koper kan jaraknya di bawah 100 meter. Kalau ruangannya jaraknya di bawah 100 meter, ya kita menggunakan kabel koper atau wireless. Yang kedua ada jenis jaringan yang umum dipakai. Yang pertama ada local area network, LAN. Yang kedua ada wide area network, WAN. Dan yang terakhir ada internet. Nah, local area network ini dipakai ketika kita berada di satu ruangan. Ada juga namanya PAN atau personal area network. Dia itu lebih ke pribadi. Kalau kita menyalakan Bluetooth untuk ke speaker, jaraknya harus dekat, tidak boleh jauh-jauh karena kalau jauh tidak terhubung. Nah, seperti itu. Ada juga wide area network, WAN, dan internet. Ini tuh sering disamakan karena WAN ini dia tuh sama saja mencakup negara ke negara dan benua ke benua. Nah, perbedaannya itu kalau WAN itu misal ada PT IDN dari Jakarta dan PT IDN dari Surabaya. Nah, mereka dari Jakarta ini dia menggunakan LAN dan Surabaya ini menggunakan LAN. Gimana sih supaya mereka terhubung dari Jakarta ke Surabaya? Tidak mungkin menggunakan kabel LAN karena jarak yang tidak mencukupi. Nah, itu menggunakan kabel WAN. Sedangkan kalau internet itu dia itu jaringan yang terhubung dan membentuk sebuah jaringan baru yang disebut internet. Istilahnya interconnection. Ketiga ada OSI dan TCP IP layer. Nah, melatar belakangi terciptanya OSI ini dikarenakan yaitu membangun satu vendor dan satu standar. Jadi dulu itu ada yang namanya jaringan IBM, Apple, dan Microsoft. Nah, jadi kalau IBM ke Apple itu tidak bisa terhubung karena mereka memiliki aturan yang berbeda. Nah, jadi OSI ini dia itu membangun satu vendor dan satu standar. Jadi kalau laptop Asus ke Apple saling terhubung. Nah, yang keempat ada IPv4 address. Itu jenis identitas jaringan. Itu terdiri dari 32 bit atau 4 oktet. Jumlah totalnya itu ada 4 miliar lebih dan diatur oleh IANA. Nah, jadi IPv4 address ini dia itu memiliki 5 kelas. Tapi yang sering kita pakai ada 3 kelas karena 2 kelas ini D sama E ini dipakai untuk reset dan dipakai untuk multicast.
Nah, kelas A ini dia itu mencakup wilayah yang sangat luas, jaringan yang luas. Terus ada kelas B itu mencakup area yang luas. Dan yang terakhir C dia itu mencakup area yang cukup luas. Nah, yang kelima ada IPv6 address, itu mengatasi keterbatasan jumlah IPv4 address berukuran 128 bit dengan total IP address sebanyak 340 undecillion. Juga migrasi dari IPv4 ke IPv6. Nah, ini ada dual stack, yaitu beriringan. Jadi kalau kita menggunakan IPv4 dan IPv6 bisa karena beriringan. Terus ada tunneling. Tunneling itu misalnya kita dari IPv4 nih membungkus paket ke IPv6, caranya itu membungkus paketnya. Nah, yang terakhir ada NAT64, yaitu menerjemahkan, fungsi sebagai menerjemahkan dari IPv4 ke IPv6. Nah, selanjutnya tentang iOS. Di sini ada 3 jenis. Nah, yang pertama ada flash, yang kedua ada RAM, yang ketiga ada NVRAM. Nah, flash ini dia tempat menyimpan iOS. Jadi menyimpan iOS itu di flash. Yang kedua ada RAM. RAM ini tempat menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan atau running config. Nah, yang terakhir ada NVRAM, itu tempat menyimpan konfigurasi utama, akan di-load ketika perangkat booting, startup config. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.